Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Apa Chu Feng sebenarnya sekuat itu? Bahkan jika elit armamen tidak dapat menghentikannya, bukankah dia begitu kuat sehingga itu menjadi masuk akal? Ucap seseorang. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang tidak bisa membantu, tetapi menghirup udara dingin. Selain itu saat ketika Chu Feng melarikan diri dari villa bergengsi, keponakanku berada di sana. Dia secara pribadi melihatnya dari dalam villa bergengsi, bahwa Chu Feng disegel oleh 13 formasi spiritual berwarna biru. Apakah ada di antara kamu, yang pernah melihat formasi spiritual berwarna biru? Pria besar botak itu terus berkata. Tentu saja belum pernah. Tetapi aku pernah mendengar bahwa formasi spiritual berwarna biru hanya dapat diletakkan oleh spiritualis dunia jubah biru. Spiritualis dunia di tingkat itu dapat melakukan apa saja, dan bahkan mereka bisa menciptakan apa saja. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita pikirkan, karena itu adalah sesuatu tidak mungkin untuk tidak dapat mereka lakukan. Mereka hanya seperti dewa. Aku juga pernah mendengar tentang spiritualis dunia jubah biru, mereka benar-benar seperti legenda. Tetapi dari apa yang aku tahu di benua 9 provinsi, sepertinya karakter seperti mereka hanya muncul dalam World Spirit Guild dan klan Jie saja. Apakah mungkin, bahkan villa bergengsi memiliki beberapa dari mereka? Beberapa orang bertanya. Betul sekali. Spiritualis dunia jubah biru benar-benar menentang akal sehat, tetapi formasi spiritual berwarna biru pada hari itu, sebenarnya itu tidak diletakkan oleh spiritualis dunia jubah biru. Aku mendengar keponakan aku telah mengatakan, bahwa formasi spiritual berwarna biru bangkit dari tanah dan menyegel langit. Formasi itu benar-benar sangat megah. Bisakah kamu membayangkan, megahnya formasi spiritual berwarna biru seperti itu? Pria besar itu melanjutkan berbicara. Oh surga, apakah itu adalah formasi spiritual yang menyegel langit? Seperti apa pemandangan yang menakjubkan itu? Ucap orang-orang. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang menarik napas dalam-dalam. Kemudian setelah itu, mereka semua tercengang. Sepertinya semua orang sedang membayangkan, seperti apa formasi spiritual yang menyegel langit. Apapun itu, lebih baik bagimu untuk tidak memikirkannya. Sekalipun otak kamu hancur karena memikirkan itu, kamu tidak akan bisa membayangkan akan seperti apa pemandangan itu. Tetapi aku bisa memberitahumu, bahwa 13 formasi spiritual yang sangat kuat itu, semuanya dapat dihancurkan oleh Chu Feng. Dan juga, ada ahli di ranah surga yang naik untuk menghentikan Chu Feng, tetapi dengan kapak yang ada di tangannya, mereka dibelah menjadi dua olehnya. Ucap pria besar botak itu dengan bangga. Dia bahkan bisa menggambar dengan suara dan ekspresi orang-orang di sana, dan dia menggambarkan dengan tepat sehingga, seolah-olah dia secara pribadi telah melihat pertarungan itu. Wow, para pakar di ranah surga dibelah sampai mati oleh kapak Chu Feng. Mungkinkah kapak itu adalah elit armamen, The Asura Ghost Axe? Seru orang-orang dengan kagum. Mulut orang terbuka lebar, dan rahang mereka jatuh karena syok. Seharusnya itu adalah Asura Ghost Axe. Tetapi bahkan jika itu adalah persenjataan elit, kekuatannya selalu terbatas. Apa artinya bagi Chu Feng yang dapat membunuh para ahli ranah surga, dan menghancurkan formasi spiritual berwarna biru sambil menggenggam elit armamen? Itu menunjukkan bahwa Chu Feng cukup kuat, dan dia adalah jenius yang nyata. Dia merupakan orang luar biasa dari para jenius. Wajah pria besar botak itu dipenuhi dengan rasa takjub saat dia berbicara. Lalu jika apa yang kamu katakan itu benar, maka itu berarti Chu Feng tidak meracuni para tetua dari beberapa kekuatan besar, dan secara diam-diam mencuri Asura Ghost Axe. Itu berarti bahwa dia secara terbuka mengambil Asura Ghost Axe tersebut, dan para tetua dari beberapa kekuatan besar bergandengan tangan untuk memblokirnya. Namun mereka semua tidak berhasil, dan beberapa bahkan ada yang terbunuh. Kemudian dia bahkan dapat memecahkan 13 formasi spiritual yang menyegel langit.
Kerumunan bertanya secara bersamaan. Tentu saja. Semua itu secara pribadi dilihat oleh keponakan aku, dan itu adalah fakta yang sesungguhnya. Pria besar botak itu berkata. Terserah. Bagaimana itu mungkin? Jika semua yang kamu katakan itu benar, maka Chu Feng sudah menjadi dewa. Mengapa ada kebutuhan untuk bersembunyi? Namun sayangnya, tidak ada yang menganggap perkataan pria besar itu, sambil membubarkan diri masing-masing, lalu kembali ke meja mereka sendiri, dan kemudian melanjutkan makan dan minum. Mendengus. Dasar sekelompok orang-orang bodoh. Ini benar-benar membuang-buang waktu dengan mengatakan semua ini padamu, ucap pria botak itu. Melihat itu, pria besar botak itu sedikit marah. Dia berbicara begitu lama sampai meludah kemana-mana, namun pada akhirnya, tidak ada orang yang percaya padanya. Itu benar-benar membuat dirinya emosi. Jadi, dia hanya mengarahkan pandangannya ke arah kedua saudara laki-lakinya, dan kemudian bertanya. Adik kedua, adik ketiga, apakah kalian berdua percaya padaku? Tanya pria botak itu. Hehehe, kakak, jangan salahkan aku karena menyerang kepercayaan dirimu. Tetapi dari apa yang kamu katakan, itu terlalu tidak bisa diandalkan. Chu Feng hanyalah anak berusia 16 tahun, tapi bagaimana mungkin dia sekuat itu? Pria besar gelap itu terkekeh dan berkata, benar sekali, kakak besar, kamu pasti telah ditipu oleh keponakanmu. Yang lain juga mentertawakannya, dan sepertinya takut kalau lelaki besar botak itu akan marah. Karena ketika dia berbicara, dia bahkan menuangkan amer untuknya. Terserahlah, kebenaran memang selalu sulit untuk diterima. Tetapi hanya orang yang cerdas seperti aku sajalah, yang bisa menentukan yang mana yang benar dan yang salah. Melihat saudara-saudaranya tidak mempercayainya juga, lelaki besar botak itu pertama-tama minum semangkuk amer. Lalu setelah itu ia menghela nafas dalam-dalam, dan dia terlihat seperti orang yang cerdas dan kesepian. Itu dapat dilihat bahwa dia benar-benar percaya dengan semua yang dikatakan keponakannya, dan dia juga percaya bahwa Chu Feng benar-benar sekuat apa yang keponakannya katakan. Tuan-tuan, silakan lewat sini, ucap seseorang. Tetapi tepat pada saat itu, ekspresi seorang lelaki tua yang tampaknya adalah seorang manajer, dan tiba-tiba saja dia menjadi gelisah. Itu terlihat ketika dia berjalan masuk dengan wajah yang dipenuhi dengan senyum minta maaf. Jika seseorang mengamati dengan seksama, mereka akan menemukan bahwa tubuhnya benar-benar gemetaran, dan nampak rasa ketakutan oleh sesuatu. Sedangkan di belakangnya, itu ada 18 pria. Sebagian besar dari 18 pria itu, tampaknya mereka berusia setengah baya. Tetapi ada juga beberapa pria muda. Semua aura mereka tidak biasa, dan mereka semua adalah ahli di ranah mendalam. Ternyata mereka semua adalah murid dari Sekte Yuan Gang. Chu Feng mengangkat topi kerucutnya, dan mengungkapkan sepasang matanya yang tajam. Jika dilihat dari pakaian mereka, ia mengenali asal-usul orang-orang itu. Kalian bertiga, enyahlah, teriak seorang murid dengan sombong. Setelah berjalan ke dalam kedai minuman, seorang murid dari Sekte Yuan Gang menunjuk ke 3 orang besar di meja terbesar, dan dengan marah melolong. Melihat itu, ketiganya tidak berani sedikit pun lambat. Ketika mereka membungkuk dan tersenyum meminta maaf kepada murid-murid dari Sekte Yuan Gang, mereka tertawa kecil dan memberikan tempat duduknya kepada mereka. Dan pada saat itu juga, banyak orang yang mulai ketakutan. Meskipun mereka tidak mengenali identitas dari 18 orang itu, tapi mereka merasa sangat berbahaya. Jadi beberapa pelanggan ada yang diam-diam berdiri, dan kemudian menyelinap pergi. Kalian semua, duduk, teriak seorang murid. Namun, tepat pada saat itu, murid Sekte Yuan Gang yang tampaknya merupakan pemimpin dari mereka, itu berteriak dengan keras. Teriakannya itu membuat banyak orang ketakutan. Orang-orang yang meninggalkan tempat duduk mereka buru-buru kembali, dan bahkan pelayan dan manajernya mencari kursi kosong dan duduk. Kami adalah murid inti dari Sekte Yuan Gang. Hari ini kita kebetulan melewati tempat ini, sehingga kita akan beristirahat di sini. Semua orang tidak perlu takut.
Mereka yang sedang makan, lanjutkan makan. Dan mereka yang sedang minum, lanjutkan minum. Tapi tidak ada yang boleh pergi karena aku menikmati keaktifan saat makan. Semakin banyak orang, maka semakin baik. Jika ada di antara kamu yang berani merusak suasana hati aku, jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Murid Sekte Yuan Gang berkata. Dan setelah mendengar kata-kata itu, hampir semua orang tidak berani berbicara. Karena mereka dengan takut hanya dapat menundukkan kepala dan makan. Pada topik itu, mungkin ini kebetulan saja. Karena kedai itu sedikit penuh pada saat itu, dan ada sangat sedikit jumlah kursi. Dan karena ketiga pria besar itu juga panik, akhirnya mereka pun duduk di meja Chu Feng. Pergi ke meja mereka, dan duduklah bersama mereka. Jangan ganggu kami tiga bersaudara saat makan, ucap pria botak itu. Pria besar botak itu pertama-tama menunjuk ke Chu Feng. Lalu segera setelah itu, dia menunjuk ke meja 4 orang di belakang Chu Feng, di mana itu sudah ada 3 orang yang duduk di sana. Akan tetapi, Chu Feng mengabaikannya. Dia memindahkan telinganya ke samping dan mendengarkan, karena dia menemukan bahwa murid-murid dari Sekte Yuan Gang saat ini berbicara tentang beberapa hal dengan suara rendah. Orang-orang di samping tidak bisa mendengar suara yang mereka buat, tetapi Chu Feng bisa mendengarkan semuanya dan masuk ke telinganya. Aku benar-benar sangat marah. Kepala sekte dengan jelas mengatakan kepada Tang Yixiu, untuk bertanggung jawab mendirikan sekolah di Provinsi Qin. Namun hasilnya dia malah mencari kesenangan sepanjang hari, dan dia memberikan segala kesulitan kepada kita. Salah satu murid berkata, dan menyatakan ketidakadilannya. Sudah jangan mengeluh. Siapa yang menyuruh kami memiliki posisi yang lebih rendah darinya, dan memiliki kultivasi yang lebih rendah darinya? Selain itu, Tang Yixiu bukan satu-satunya yang seperti ini. 3 orang lainnya dari Sekte Dewa Api, Sekte Putih Tersembunyi, dan Lembah Bebas dan Tidak Terkendali juga sama. Mereka mengatakan bahwa mereka masih tersisa di Provinsi Qin untuk mendirikan sekte cabang, itu agar Chu Feng bisa ditangkap dengan lebih mudah. Tetapi pada kenyataannya mereka malah berempat berkumpul bersama untuk mencari kesenangan, dan tidak peduli tentang apapun. Tapi harus dikatakan juga, bahwa tidak peduli seberapa sombongnya kepala sekte muda Lembah Dewa Pedang Selerti Murongyu, namun setidaknya dia sudah bekerja dengan baik. Meskipun masih muda, namun saat ini dia memang rajin menciptakan cabang dari Lembah Dewa Pedang di Provinsi Qin. Siapa yang tahu berapa kali dia lebih kuat dari murid nomor 1 kita, bas murid lainnya. Meskipun murid lain mengatakan jangan mengeluh di permukaan, tali pada kenyataannya dari dalam nada suaranya, itu juga penuh dengan dendam. Apapun itu, jangan menyebutkan hal-hal yang tidak bahagia ini. Ayo, mari kita minum. Ayo minum, ayo minum. Setelah selesai makan, kita masih harus terus bergegas. Jika kita tidak bisa menyelesaikan sekte cabang ini dalam waktu 1 bulan, kita pasti akan dihukum oleh Tang Yixiu, ucap mereka. Murid-murid Sekte Yuan Gang mengangkat cangkir mereka bersama, dan minum dengan riang. Sialan, aku sedang berbicara denganmu. Bocah asu, bisakah kamu mendengarku? Ucap pria botak itu. Pada saat yang sama, lelaki besar botak yang menghadap Chu Feng juga marah. Karena dia mengatakan kepada Chu Feng untuk meninggalkan meja ini, namun Chu Feng sebenarnya telah mengabaikannya. Itu menyebabkan dia merasa, bahwa dia tidak punya wajah dan telah menyulitkannya. Namun karena murid-murid Sekte Yuan Gang masih ada di sana, ia juga tidak berani berteriak dengan keras. Dia menutup mulutnya di depan tubuh Chu Feng, lalu menekankan suaranya untuk mengancam. Bocah sialan, jika kamu pura-pura tuli dan bisu, apakah kamu percaya, bahwa aku akan memotong telingamu, dan juga memotong lidahmu? Melihat kamu baru saja berbicara kebenaran, maka hari ini, aku akan mengampunimu. Chu Feng tersenyum dan berkata, bocah sialan, kamu berani sekali mengancam aku. Jadi tanpa malu-malu kamu juga mengatakan, bahwa kamu akan menyelamatkan hidup aku. Kamu benar-benar ingin mati, ucap si botak. Mendengar kata-kata Chu Feng, pria besar botak itu menggertakkan giginya karena marah,
dan dia tidak bisa lagi menahan amarahnya saat ini. Dia segera mengulurkan tangannya, dan ingin meraih pakaian Chu Feng. Wush! Tapi tiba-tiba saja tubuh Chu Feng menyala, dan pria besar botak itu bahkan tidak dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi. Chu Feng sudah menghilang dari landangannya. Ketika Chu Feng muncul kembali, dia sebenarnya berdiri di atas meja para murid sekte Yuan Gang. Setelah itu, dia segera bertanya, "Siapa yang bisa memberitahuku di mana Tang Yixiu berada sekarang?" Tanya Chu Feng. "Kamu siapa?" Tanya seorang murid. Melihat itu, ekspresi para murid sekte Yuan Gang segera berubah, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur satu langkah. Mereka dengan hati-hati memeriksa kultivasi Chu Feng, karena kecepatannya ini terlalu cepat. Mereka bahkan tidak merasakannya sebelumnya, jadi mereka memutuskan bahwa Chu Feng adalah seorang ahli kultivasi. "Kenapa? Apakah mungkin kamu tidak mengenali aku?" balas Chu Feng. Chu Feng dengan ringan tersenyum. Dan ketika dia berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya, dan perlahan-lahan melepaskan topi kerucut yang dianyam dengan rumput, lalu menampakkan wajahnya yang elegan. Dan penampilannya itu persis sama dengan yang ada di poster buronan. "Tidak, kamu Chu Feng," teriak murid itu dengan kaget. Setelah melihat Chu Feng, wajah para murid sekte Yuan Gang yang awalnya memiliki ekspresi gugup, kini langsung menjadi lebih gugup. "Apa? Dia adalah Chu Feng," ucap orang lain. Pada saat yang sama, orang lain yang ada di kedai juga memperhatikan situasi itu. Setelah melihat perbandingan secara terperinci, mereka menemukan bahwa yang saat ini berdiri di atas meja benar-benar Chu Feng. Dan itu menakutkan orang-orang di kedai minuman. Banyak orang begitu ketakutan, sehingga mereka langsung pergi ke bawah meja. Mereka juga sangat takut bahwa mereka akan ditarik oleh pertarungan antara Chu Feng dan murid-murid sekte Yuan Gang. Bahkan orang yang lebih dekat ke pintu masuk, mereka langsung menerobos pintu dan melarikan diri. Tetapi pada saat itu juga, orang yang memiliki ekspresi paling gugup, itu masihlah pria besar berkepala botak. Pada saat itu dia duduk mematung di tempat dia berada, dan seluruh tubuhnya gemetar tak terbendung. Sumpit di tangannya pun sampai jatuh, dan wajahnya yang sebenarnya sudah jelek, kini menjadi jauh lebih buruk. Itu sudah menunjukkan, bahwa ketakutannya sudah berada di ubun-ubun. Itu dikarenakan, dia barusan telah menghina Chu Feng. Dan bahkan dia dengan serius telah mengancam Chu Feng. Itulah yang menyebabkan dia ketakutan sampai mati, dan dia akhirnya percaya bahwa Chu Feng sangat kuat. Untuk merasakan semua harapannya berubah menjadi abu, dan merasa bahwa dia sangat mungkin akan mati. Tangkap dia, maka kita akan mendapatkan hadiah yang besar. Bahkan jika kita adalah murid dari sekte Yuan Gang, kita masih bisa mendapatkan hadiahnya. Tiba-tiba saja seseorang berteriak dengan eksplosif, dan seorang murid sekte Yuan Gang memimpin untuk menyerang Chu Feng. Bang! Namun sayangnya, Chu Feng segera menyerang dengan satu telapak tangannya, dan tubuh orang itu langsung meledak. Dia bahkan tidak bisa menangis sebelum menjadi genangan darah yang berhamburan di dinding sekitarnya, dan kemudian darahnya tumpah berserakan ke tanah. Bang 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 bang. Segera setelah itu, Chu Feng membuang beberapa telapak tangan lagi. Dan dengan beberapa kedipan saja, 17 orang berubah menjadi genangan darah, dan akhirnya mati dengan mengerikan. Pahlawan muda, tolong selamatkan hidupku. Pahlawan muda, tolong selamatkan hidupku. Pada saat itu wajah murid Yuan Gang yang tersisa telah berubah seputih kertas, dan matanya dipenuhi ketakutan. Tanpa ragu dia segera berlutut ke tanah, dan tanpa henti membenturkan kepalanya ke tanah sambil mengakui kesalahannya. Karena secara pribadi melihat manusia yang baru saja berdiri di sekelilingnya hidup-hidup, dan langsung diubah menjadi genangan darah oleh Chu Feng, ia benar-benar tidak bisa mengendalikan emosi ketakutan di dalam hatinya. Pada saat itu, dia bisa merasakan betapa menakutkannya Chu Feng ini. Bagaimana mungkin pemuda yang baru berumur 16 tahun itu, ini bisa menjadi sampah yang dikatakan Tang Yixiu. Dia hanyalah iblis kecil yang kuat hingga ekstrim, dan mampu membunuh tanpa berkedip. Aku akan bertanya sekali lagi. Bisakah kamu memberitahu aku di mana Tang Yixiu sekarang?
Tanya Chu Feng. Chu Feng perlahan-lahan berjalan di atas meja, dan hanya setelah tiba di ujung meja, lalu ia berjongkok dan menanyai murid sekte Yuan Gang sambil tanpa henti mengetuk kepalanya di tanah. Aku tahu di mana Tang Yixiu berada. Tetapi jika aku memberitahu kamu, bisakah kamu menyisihkan hidup aku? Balas murid itu yang memiliki cukup kecerdasan untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Dia tidak secara langsung menolak untuk menjawab pertanyaan Chu Feng, tetapi dia juga tidak secara langsung memberitahu Chu Feng di mana Tang Yixiu berada. Selama kamu bisa menunjukkan kepadaku jalannya, maka aku akan mengampunimu, dan aku juga akan memberimu hadiah, balas Chu Feng. Mata Chu Feng sedikit menyipit, dan mengungkapkan senyum mempesona yang tidak memiliki kejahatan. Tetapi dalam perspektif murid itu, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tampak lebih seperti iblis yang menakutkan, yang dengan ringan tersenyum padanya sambil merangkul niat jahat. Namun sayangnya, dia juga tidak punya pilihan lain. Bahkan jika dia tahu bahwa Chu Feng mungkin tidak akan menghindarkannya, dan dia hanya bisa memilih untuk memimpin jalan bagi Chu Feng. Karena dengan begitu, dia setidaknya akan memiliki kesempatan untuk terus hidup. Jadi dia segera berdiri, dan berkata kepada Chu Feng, "Aku bersedia memimpin. Aku tidak membutuhkan imbalan apapun, dan aku hanya berharap kamu dapat menyelamatkan hidup aku. Aku mohon padamu, tolong jangan bunuh aku. Di rumah aku masih memiliki keluarga baik tua maupun muda. Semua dari mereka harus bergantung pada aku untuk hidup. Jika aku mati, mereka akan mati kelaparan juga. Selain itu, aku hanya seorang murid kecil. Sekte yang memasang poster buronan tidak ada hubungannya dengan aku sedikit pun," ucap murid itu sambil terus memohon. "Jangan khawatir, karena aku sudah bilang kalau aku tidak akan membunuhmu, maka aku tidak akan membunuhmu," balas Chu Feng sambil meraih bahu murid itu. Lalu dengan cepat setelah itu, gelombang badai segera menyapu. Kemudian Chu Feng dan murid itu sudah langsung menghilang dari kedai. Setelah Chu Feng pergi, kedai itu menjadi hening. Orang-orang gemetaran ketakutan di bawah meja masing-masing, dan tidak ada yang berani bergerak. Setelah beberapa lama ketika masih belum ada gerakan, dua pria besar yang bersembunyi di bawah meja dengan hati-hati keluar. Namun, setelah mereka melihat pemandangan di kedai minuman saat ini, mereka semua tidak bisa menahan nafas. Kaki mereka tiba-tiba menjadi lemas, dan bahkan hampir pingsan karena takut. Karena di dalam kedai pada saat itu, darah berserakan di mana-mana. Tidak hanya ada di tanah, bahkan ada darah di dinding dan di langit-langit kedai. Adegan itu memang agak mengerikan. "Sobat-sobat, apakah kamu baik-baik saja?" tanya kerabatnya. Dan ketika mereka berdua menemukan bahwa pria besar botak itu masih hidup tanpa kehidupan di kursi, mereka segera terkejut, dan mereka buru-buru berlari ke sisi pria besar botak itu. Saat ini dia memiliki wajah tak bernyawa, dan ekspresinya ketika dia pertama kali melihat Chu Feng, itu masih menempel di wajahnya. Matanya bahkan tidak berkedip, dan hanya setelah beberapa saat bibirnya perlahan-lahan menutup, dan dia membuka mulutnya untuk berkata, Dia memang sama dengan apa yang dikatakan keponakanku. Dia sangat kuat," ucap si botak. Gubrak. Setelah berbicara, tubuh pria besar botak itu miring, kakinya lemas, dan dia benar-benar berbaring di atas meja, dan kemudian tidak bergerak. Ketika dua lelaki besar lainnya memeriksa apa yang terjadi padanya untuk sementara waktu, wajah mereka menjadi sangat berubah. Karena mereka dengan heran menemukan bahwa lelaki besar itu benar-benar pingsan. Dia pingsan karena takut mati. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.